Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah hingga hari ini kita masih diberi kesempatan dan dapat berkumpul untuk melakukan ujian skripsi secara online. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Haja Endah Wayutri, Ibu Andilis, dan Bapak Rizky Setiadi selaku Dewan Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada sidang skripsi saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Lilis Ismawati, NIM P072202190057 dari Profesi Nurse Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kaltim. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh Perawatan Kulit berdasarkan skor skala Braden terhadap kejadian dekubitus pada pasien tirabaring di Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, Tanah Pasir. Dekubitus merupakan luka yang terjadi karena adanya kematian jaringan, tekanan yang lama pada kulit dan jaringan. Dekubitus juga merupakan masalah yang serius bagi sebagian pasien, khususnya bagi pasien dengan penurunan kesadaran, gangguan mobilitas, dan lanjut usia yang memiliki risiko mengalami dekubitus. Angka prevalensi dekubitus berbeda-beda pada setiap negara. Prevalensi dekubitus yang terjadi di unit perawatan intensif ICU dari berbagai negara yaitu 49% di Eropa Barat, 22% di Amerika Utara, 50% di Australia, dan 29% di Yordania, Toyib 2013. Di Indonesia, angka prevalensi dekubitus mencapai 33,3% oleh Suryadi 2007. Di beberapa rumah sakit di Jakarta, angka menunjukkan kejadian luka 31% oleh Rosita 2014. Di unit bedah Rumah Sakit Lampung 26,67% oleh Handayani 2011. Di Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya, pada Januari sampai dengan Juli 2019 ada sebanyak 112 kasus dekubitus dengan berbagai macam penyakit yang diderita oleh pasien. Tujuan penelitian, tujuan umum yaitu mengidentifikasi pengaruh perawatan kulit berdasarkan skor skala Braden terhadap kejadian dekubitus di Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, Tanah Pasir. Tujuan khusus mengidentifikasi karakteristik responden, faktor umur, jenis kelamin, skor Braden, dan risiko dekubitus yang berhubungan dengan kejadian dekubitus. Kemudian mengidentifikasi skor skala Braden berdasarkan derajat klasifikasi dekubitus. Ketiga, mengidentifikasi intervensi berdasarkan skor skala Braden. Keempat, menganalisis hubungan intervensi skor skala Braden terhadap kejadian dekubitus. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuasi eksperimen dengan desain penelitian post-test only with control group, yakni desain penelitian yang melibatkan kelompok responden, yaitu kelompok responden yang diberikan perawatan kulit berdasarkan skor skala Braden disebut dengan kelompok intervensi, dan kelompok responden yang diberikan perawatan kulit sesuai standar rumah sakit disebut kelompok kontrol. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode samplingnya ditentukan dengan cara non-probability sampling dengan metode pendekatan consecutive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 34. Pada hasil penelitian untuk uji bivariat, hasil uji statistik perbedaan kejadian dekubitus, di situ pada kelompok intervensi tidak terjadi dekubitus sebanyak 15 orang, 44% derajat 1, sebanyak 2 orang 6%. Pada kelompok kontrol tidak terjadi dekubitus sebanyak 12 orang, 35%. Terjadi derajat 1 sebanyak 3 orang 9%, dan derajat 2 sebanyak 2 orang 6%. Perbedaan kejadian dekubitus pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol menunjukkan bahwa dengan nilai p-value 0,282 lebih dari 0,05 yang memiliki arti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara perawatan dekubitus dengan kejadian dekubitus. Kita masuk di pembahasan soal usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata umur menurut WHO pada kelompok intervensi didominasi oleh responden kelompok usia 46 sampai 55. Adalah lansia muda, 9 responden, 26%,
dan tertua manula sebanyak 6 responden 18%. Pada kelompok kontrol, lansia muda dan lansia sama sebanyak 5 responden 15%. Termuda dewasa muda yaitu 3%. Di sini Purwaningsi 2014 di Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito mendapatkan kelompok usia 61 sampai dengan 80 tahun. Bertambahnya usia ini juga dipertimbangkan sebagai salah satu faktor risiko terjadinya dikubitus. Penelitian yang dilakukan oleh Irawan 2010 mendapatkan usia yang terbanyak mengalami dekubitus adalah usia 51 sampai dengan 60 tahun, merupakan kelompok usia paling banyak mengalami dekubitus. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Jaul 2010. Usia dominan berisiko terjadinya pressure ulcer adalah 25 sampai 65 tahun. Studi yang dilakukan oleh Alderdon 1989 mencatat adanya luka dekubitus yang terbesar pada penduduk berusia lebih dari 75 tahun. Menurut Revis 2015, usia merupakan faktor intrinsik penyebab dekubitus karena pada usia lanjut telah terjadi penurunan elastisitas dan vaskularisasi sehingga meningkatkan risiko terjadinya dekubitus. Menurut pandangan peneliti, dengan bertambahnya usia, maka kecenderungan untuk terjadi dekubitus juga akan meningkat. Namun, tidak semua orang lanjut usia pasti akan mengalami dekubitus. Dengan adanya perbedaan rata-rata usia antara dua kelompok menunjukkan bahwa pada populasi ini faktor usia bukan merupakan faktor prediktor utama terjadinya dekubitus. Tetapi dengan bertambahnya usia dan disertai dengan faktor risiko lain yang akan menyebabkan peningkatan risiko dekubitus. Pembahasan untuk jenis kelamin, hasil penelitian menunjukkan distribusi responden kelompok intervensi sebagian besar berjenis kelamin laki-laki sebanyak 12, 35%, dan berjenis kelamin perempuan 5 orang 15%. Pada kelompok kontrol berjenis kelamin laki-laki 9 orang 26%, dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 8 orang 24%, hanya berbeda 1%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kejadian dekubitus tidak dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Skinner 2011 bahwa faktor jenis kelamin tidak berhubungan dengan kejadian dekubitus. Akan tetapi pada analisa multivariat diperoleh bahwa anak laki-laki memiliki peluang 1,20 kali untuk mengalami dekubitus. Skinner juga menjelaskan bahwa hubungan ini tidak akan berpengaruh jika faktor-faktor risiko dekubitus dapat dikontrol dan jenis kelamin memiliki varian yang sama. Peneliti mengontrol berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kejadian dekubitus dengan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi dalam pemilihan responden. Kita masuk ke pembahasan kejadian dekubitus. Derajat dekubitus yang dialami oleh 5 responden pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol adalah dekubitus derajat 1 non-balsable erythema. Ini ditandai dengan kulit kemerahan yang tidak hilang ketika ditekan, terlokalisasi berbatas tegas, kulit yang mengalami tampak lebih gelap dari area sekitarnya dan teraba hangat. Dekubitus derajat 1 ini merupakan karakteristik kulit yang muncul paling awal dan digunakan sebagai indikator risiko terjadinya kerusakan kulit. Sedangkan kerusakan sel pada responden yang mengalami derajat 1 dapat dikategorikan sebagai kerusakan sel reversible dan irreversible. Jika intensitas dan periode jejas meningkat, maka sel akan mengalami kerusakan irreversible. Dengan demikian, dekubitus derajat 2, 3, dan 4 dapat berkembang. Kejadian dekubitus bisa berbeda pada setiap populasi. Ini tergantung pada karakteristik populasi. Ini oleh Fev 2001. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Huda 2012 yang menyatakan bahwa pemberian intervensi posisi miring yang dilakukan secara kontinu dan benar akan memberikan dampak yang bagus pada pasien yang mengalami kelemahan. Pasien yang dirawat di unit perawatan intensif ICU lebih berisiko mengalami dekubitus daripada pasien yang dirawat di ruang perawatan umum. Ini dikarenakan banyak faktor. Salah satu faktor
karena pasien di unit perawatan intensif memiliki status nutrisi yang buruk karena perubahan metabolisme. Pasien dengan status nutrisi buruk mengalami hipoalbuminemia. Ini oleh Jones 2001. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspanirum 2013 yang menyatakan bahwa ada hubungan antara status gizi dengan risiko terjadinya dekubitus dengan hasil uji odds ratio diperoleh nilai 7,314. Jadi seseorang dengan status gizi buruk 7 kali lebih berisiko terkena dekubitus. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Takhulihi 2014 mendapatkan bahwa pasien dengan kulit yang lembab berisiko 7 kali lebih tinggi mengalami dekubitus. Hasil penelitian ini diperkuat oleh peneliti yang dilakukan oleh Hastuti 2013 pada pasien stroke di Rumah Sakit Mawardi Surakarta menunjukkan bahwa tingkat aktivitas mobilisasi pasien dapat mempengaruhi terjadinya dekubitus. Hal ini juga didukung oleh Jaul 2010. Pasien dengan tirah baring mempunyai gaya gravitasi yang lebih berat. Pada posisi ini pasien bisa merosot ke bawah, namun kulitnya masih tertinggal, mengakibatkan oklusi dan menimbulkan kerusakan pada permukaan kulit oleh Sabitri 2017. Menurut Handayani 2010, penanganan kulit kering pada sakrum secara khusus dengan menggunakan pelembab sederhana secara teratur dapat mencegah timbulnya dekubitus. Faktor lain bisa karena lama rawat pasien, terutama yang mengalami imobilisasi, menggambarkan waktu atau lamanya pasien mengalami pajanan terhadap tekanan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhari 2010 yang menunjukkan bahwa lama hari rawat dalam terjadinya luka dekubitus pada pasien imobilisasi 88,8%, muncul luka dekubitus dengan rata-rata lama hari rawat pada hari ke-7 perawatan. Penelitian Sahi 2008 bahwa dekubitus derajat 1 terjadi pada pasien dengan lama hari rawat di unit perawatan intensif 5-21 hari. Penelitian yang dilakukan oleh Widodo 2017 karakteristik responden berdasarkan Body Mass Index menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai Body Mass Index normal. Pada orang dengan massa tubuh IMT yang kecil cenderung akan mengalami penekanan tonjolan tulang yang lebih. Penelitian yang dilakukan oleh Knox 99, peningkatan suhu tubuh juga akan mengaktifasi kelenjar keringat sehingga juga akan meningkatkan kelembapan pada permukaan kulit. Penelitian ini juga dilakukan oleh Suryadi 2007. Ada hubungan yang signifikan antara peningkatan suhu tubuh dengan kejadian dekubitus. Skala Braden sebagai instrumen prediksi risiko dekubitus memiliki sensitivitas 88% dan spesifitas 58% oleh Robert 2003. Terkait penelitian ini, kategori risiko dekubitus berdasarkan skor skala Braden tidak selalu berbanding lurus dengan kejadian dekubitus. Meskipun demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa titik kritis nilai skor Braden sangat signifikan untuk memprediksi kejadian dekubitus. Pada penelitian ini secara statistik, tidak ada pengaruh antara perawatan kulit berdasarkan skor skala Braden dengan kejadian dekubitus di Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Pasir dengan p-value 0,282 lebih dari 0,05. Tren analisis menunjukkan perawatan kulit berdasarkan skor skala Braden efektif untuk mencegah dekubitus. Hasil penelitian menyarankan agar institusi pelayanan keperawatan mengadopsi skala Braden serta membuat standar prosedur operasional (SPO). Inilah penyampaian dari hasil skripsi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.